tentang apa yang sudah saya laksanakan tentang program pemerintah lewat Kemendikbud, yaitu guru belajar. Jadi yang baru saya ikuti kemarin itu seri asesmen kompetensi minimum. Teman-teman nanti kalau mau ikut syaratnya cuma satu, punya nomor UKG. Nomor UKG yang 2015. Yang belakangnya guruku, ya, guru ID itu ya. Ya, nanti ada 8 seri. Seri ketiga dimulai besok secara online semuanya, bisa lewat HP, lewat laptop atau lainnya. Disediakan waktu per angkatan 5 hari. Waktunya bebas sesenggannya. Nanti apa yang didapatkan, yang satu bisa dapat ilmu pengetahuan dari materi yang ada di situ. Yang kedua dapat sertifikat 32 jam dari Kemendikbud. Kemudian bagi yang dinyatakan lulus, kemudian mau menambahkan keikhlasan dengan membuat video, mengajak teman dan sebagainya, akan mendapatkan piagam penghargaan. Nah itu yang pertama. Terus kemudian apa sih yang nantinya akan didapatkan atau dipelajari? Yang pertama itu ini seri AKM. Nah, mungkin yang simpang siur di masyarakat sekitar bahkan di kalangan guru itu kan AKM itu pengganti UN. Ya, katanya. Tetapi dari yang saya dapatkan kemarin, AKM itu ternyata kurang tepat jika dikatakan sebagai pengganti UN. Jadi tidak tepat kalau dinyatakan sebagai pengganti UN. Kenapa? Nanti di situ kita bisa lebih terbuka lagi bahwa tujuan AKM itu berbeda dengan UN. Sangat berbeda karena tidak ada efek ke siswa, dalam arti yang siswa jika memperoleh nilai sekian nanti nggak lulus dan sebagainya, nggak ada. Tidak ada juga efek ke sekolah, dalam arti sekolah ini nanti mutunya demikian, tidak. Tapi lebih cenderung ke bagaimana nanti akan ketemu kondisi di sekolah itu bagaimana. Ya, kondisi sebenarnya. Jadi kita dapat gambaran seperti ini. Jadi nanti implikasinya justru ke guru untuk meningkatkan pembelajaran semua pelajaran apapun. Makanya di situ metodenya pun juga berbeda. Kalau UN kan metodenya sensus, semua siswa itu. Kalau AKM metodenya survei, hanya diikuti oleh beberapa siswa yang dipilih dari Kemendikbud. Guru juga ikut, guru kelas nanti ikut. Tetapi untuk mengisi survei lingkungan belajar. Karena yang dinilai nanti namanya bukan AKM, tapi lebih tepatnya AM, Asesmen Nasional. Ada AKM untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa, kemudian survei karakter, dan yang terakhir survei lingkungan. Jadi nanti kalau teman-teman sudah daftar, ikut, nanti akan dapat sertifikat dan dapat pengakuan. Kalau ada mau tanyakan boleh silahkan. Jadi kita akan ngobrol bincang santai. Pak Wahyu, saya mau tanya gini loh. Pengalaman waktu kami UKG ya, seringkali kita itu dihadapkan pada permasalahan tidak sesuai dengan apa yang kita ajar. Artinya kami kemarin pembelajaran kami di pariwisata, soal-soal semuanya berkaitan dengan orang-orang teknik. Terus yang kedua, soal-soal itu kalau untuk guru-guru yang lagi baru saja lulus sekolah, itu pikiran mereka kan masih fresh. Sedangkan orang-orang yang sudah usia lanjut seperti kami itu, soal ini kan tidak pernah kami pelajari, sudah lupa tak tahu loh. Kalau saya kerjakan ini saya nggak mungkin bisa loh, soalnya siswa itu kan tidak mungkin berpikir ke arah situ. Maksud saya begini, andai kata nanti ada soal di assessment tentang yang misalnya besok kan ada ya. Jadi artinya disesuaikan saja. Ini pariwisata itu kompetensinya apa yang dibahas. Nah, berkaitan ini sehingga kami itu tahu kemampuan kami sebenarnya. Kalau pariwisata di Jakarta ini soalnya kita tidak pernah mengerjakan soal-soal bangunan seperti ini kan tidak luas.
di pariwisata? Tidak pernah ada. ada. Kan akhirnya soal itu ospro gitu loh. Gitu. Terus tingkat pendampingan dia kalau nggak tahu mau nggak mau. Ya kan itu tadi, wah ini apa sih namanya? Kan gitu. Ya. Nah jadi nantinya yang diikuti guru itu adalah survei lingkungan belajar. Jadi survei lingkungan belajar itu lebih cenderung ke faktor-faktor yang mendukung proses pembelajaran di sekolah itu bisa maksimal. Jadi mungkin jangan ditanyakan mulai sarana, kemudian metode dan sebagainya. Jadi tidak spesifik ke mata pelajaran masing-masing. Nah, kemudian terkait asesmen nasional, nanti kan di bagian asesmen kompetensi minimum itu yang diambil dua, literasi dan numerasi. Kenapa cuma diambil itu disebut dari alasan literasi nanti terkait membaca, walaupun tidak sekedar membaca. Kemudian numerasi itu tentang berhitung, tapi juga tidak sekedar berhitung. Nanti di situ akan terlihat literasi itu level apa aja atau yang mana aja yang diuji. Kemudian numerasi misalkan dari matematika apa saja itu sudah dilakukan. Kemudian bentuk soalnya pun akan lebih aplikatif kehidupan sehari-hari, sehingga di situ nanti ada bab, kalau jenengan ikut nanti ada bab yang isinya itu bagaimana kita dilatih menyusun soal yang standarnya itu sesuai dengan AKM. Walaupun yang ditanyakan sebenarnya sederhana, tapi modelnya seperti ini, tidak langsung misalkan dengan matematika langsung pelajaran trigonometri dan sebagainya langsung. Di situ itu akan dibawa ke kehidupan real, disambungkan dengan lintasan pelajaran lain. Misalkan meletus, kemudian tinggi kolom asapnya itu berapa, padahal dia sudut pengamatannya dari mana, sudutnya berapa, tapi tidak langsung gitu. Di situ kemarin yang saya pelajari ada yang dibuat salah, yaitu pada sudut elevasinya itu ada kesalahan, sehingga kita harus mencari yang sebenarnya berapa seperti itu. Kemudian PJOK juga ada, dikaitkan dengan matematika. Setiap orang kebutuhan air atau cairan tubuh tentunya berbeda, kandung aktivitas, berat badan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya misalkan PJOK sendiri, kalau bilang sendiri, misalkan kebutuhan minum sehari 2 liter, kan tidak selalu tepat. Di situ ada studi kasusnya, jadi ada fakta-fakta yang diberikan, jadi anak dia lebih terbuka seperti itu harapannya. Jadi dan yang terakhir AN diberikan di kelas 11. Tidak semua siswa, hanya sampel. Kenapa tujuannya kok diberikan kelas 11? Tujuannya adalah kita tahu kondisi siswa itu nanti untuk menghadapi tantangan kehidupan itu di bagian mana yang harus diberikan. Jadi guru juga akan memberikan treatment yang tepat. Untuk anak ini berarti kasih ini, anak ini kasih ini. Jadi dokter dosisnya pas. Enggak semua disuntik yang sama, oke, disesuaikan. Itu harapannya ke depan memang hasil kualitas pendidikan Indonesia jadi cukup lebih. Oke, monggo nanti setelah ini kalau mau daftar silahkan. Nanti gelombang 3 rencana dimulai besok, jadi besok ya bisa mulai mempelajarinya. Luangkan waktu 5-10 menit per harinya, tidak cukup. Mulai jam Bebas sesenggangnya. Login, mulai pelajari bab 1, nomor dan seterusnya sampai selesai. Nanti di pos tes akhir nilai di atas 70 berarti lulus, bisa dapat sertifikat. kalau tidak lulus berarti nggak Bisa mengulang. Jadi diberikan kesempatan untuk ikut pos tes sampai 3 kali. Kalau pun 3 kali gagal nanti bisa ikut ke gelombang berikutnya. ya. Secara dasar ya. Secara dasar nanti bisa ambil langsung praktek saja. Pokok Besok ya. besok bisa. Iya. Besok ya. Oke. Oke, Terima kasih Mama Yu. Mudah-mudahan kita semuanya sukses. Amin.